Selamat datang di Bijak News, Rabu 4 Juni 2025 bersama saya Berlin. Informasi pertama, Indonesia masih menjadi pasar utama bagi sindikat narkoba internasional. Menurut Ketua Umum DPP Granat Prof. Dr. Henry Yosodiningrat dalam wawancaranya di podcast Anak Bangsa TV. Ia menyebut keberhasilan BNN menggagalkan penyelundupan hampir 3 ton sabu mengindikasikan besarnya potensi pasar narkoba di Indonesia. Indonesia ini menjadi salah satu negara tujuan yang paling besar karena jumlah pemakainya dan harga narkotika setelah sampai di sini nih mahal sekali, ujar Henry. Ia menambahkan bahwa besarnya permintaan dan nilai jual yang tinggi menjadi daya tarik bagi jaringan internasional untuk terus menyasar Indonesia sebagai pasar utama. Lebih lanjut, Henry menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan banyaknya jalur masuk ke Indonesia yang dimanfaatkan sindikat narkoba. Ditambah selama ini dalam tanda kutip kelemahan dari aparat untuk mendeteksi kemudian untuk mengungkap, karena pengungkapan sindikat narkotik ini suatu pekerjaan yang sangat berat dilakukan oleh sindikat internasional dengan modus operandi atau operasi yang berubah-ubah secara konsepsional dan sistematis dengan dana yang tidak terbatas. Kemudian banyaknya pintu masuk yang masuk ke negara ini, ungkapnya. Ia menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah. Nah, oleh karenanya semestinya pemerintah memberikan atensi yang lebih spesial dengan tidak mengesampingkan upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Selasa 3 Juni. Informasi kesehatan, BPOM menemukan 15 obat herbal mengandung bahan kimia berbahaya dari 226 produk yang diperiksa, termasuk paracetamol dan sildenafil. Produk ini berisiko sebabkan gagal ginjal dan kerusakan hati. BPOM segera menarik dan mencabut izin edar produk tersebut Selasa 3 Juni. Informasi nasional, DPR menyoroti wacana jam masuk sekolah pukul 06.00 waktu Indonesia Barat yang diusulkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 10. Lalu Hadrian Irvani menyebut kebijakan serupa pernah dicoba namun tidak efektif, bahkan berdampak psikologis dan membuat siswa mengantuk di kelas. Ia meminta wacana ini dikaji secara akademik dan dikomunikasikan dengan Kemendikbud agar tidak mengganggu kualitas belajar siswa. Selasa 3 Juni. Selanjutnya, Rapimnas Dekopin 2025 menandai komitmen baru memperkuat koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Ketua Umum Bambang Haryadi menekankan pentingnya asas gotong royong dan kepengurusan yang inklusif untuk membangun koperasi yang lebih progresif dan responsif. Selasa 3 Juni. Informasi luar negeri, Ukraina dan Rusia sepakat tukar lebih dari 1.000 tahanan dan 6.000 jenazah, jadi yang terbesar sejak perang 2022. Pertemuan di mediasi Turki dengan fokus pada tentara muda sakit dan terluka. Selasa 3 Juni. Sampai bertemu lagi di informasi bijak berikutnya.